Oke, ijazah Joko Widodo ditampilkan, ya, tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana? Beliau Jahat banget ini. beliau yang melaporkan itu. Tuh, pasal yang ancaman hukuman. Ratunya drama, ratunya playing victim, kita nobatkan kepada si Tifa ini ya, Tifa tipu ya. Hah? Teriak-teriak orang jahat lah, dia tuh nggak ngaca, kacanya kurang besar gitu ya. Hah? Mesti kirim kaca segede gaban ke muka lu, ha? Ngatain orang jahat lah, kalian sendiri tuh apa? Karena misalnya untuk melihat kertasnya ya, kita ngintip kertasnya itu bener nggak kertas tebal atau enggak itu nggak bisa. Oh no, ya ampun. Terus ada orang yang percaya mulutnya, ya, iki yo kebangetan gitu loh. Wong dia sendiri ndak pernah pegang asli ini, kok iso menyimpulkan palsu. Saya melihat asli, selama ini saya melihat fotokopi. Kemudian saya lihat asli. Jangan dipegang, jangan disentuh. Cukup lama ditaruh di meja. Semua pada nyentuh. Di situ kan ada bungkusan plastik yang membungkus dengan map itu. Ada ujungnya robek. Saya masuk, saya robek kan dengan kuku saya. Saya pegang. Ada embos. Terus ada watermark. Nah, kalau saya sebagai penegak hukum melihat seperti itu, Masya Allah, kita melihat aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni Panci CS. Terutama si Dokter Mangkrak ya, Panci CS ya, Panci dan kawan-kawan. Terutama si Dokter Mangkrak yang beberapa hari terakhir ini terlihat sangat depresi. Terlihat sekali dari mukanya yang sudah sangat muram dan penuh emosi ya. Dia tidak menyangka mungkin ya bahwa Jokowi itu benar-benar punya ijazah asli. Dan disinilah kebodohan mereka selama ini. Inilah yang disebut dalam istilah ilmu psikologi itu Dunning-Kruger effect gitu ya. Orang yang sedikit pengetahuannya tetapi justru berlagak sebagai orang yang paling banyak tahu. Ya inilah si Panci dan kawan-kawan. Mereka seolah-olah paling mengerti tentang ijazah Jokowi. Mereka sebut palsu, faktanya asli. Mereka yakin Jokowi nggak punya ijazah asli. Ya, begitu Jokowi menunjukkan ijazahnya ya melalui kepolisian dalam agenda apa kemarin itu ya, gelar perkara khusus gitu ya. Ini si Dokter Mangkrak menjadi depresi bro. Apalagi sekarang dia tidak lagi bersatu ya dengan kroco-kroconya gitu ya. Selamat ya Dokter Mangkrak ya, pasti hukuman yang akan kau terima di atas 12 tahun, percaya omongan saya. Aduh. Dalam gelar perkara khusus kemarin yang bersangkutan ini mengaku nggak memegang ijazah Jokowi. Ditunjukkan tapi nggak boleh dipegang. Tapi pengacara Mbak Egy malah bilang bukan hanya bisa memegang, bahkan pengacaranya Mbak Egy itu meraba dan mencongkel. Coba bayangin. Kelihatan kan si tukang ngibul itu siapa sebetulnya? Yang tukang ngibul itu siapa sebetulnya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, ijazah Joko Widodo ditampilkan. Ya, tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal, kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana caranya bayangkannya kan kalau 5 menit cukup lama tuh. Oh, nggak lama karena sekian puluh kepala beradu jadi satu, Mas. Selama ini Bapak Jokowi adalah salah satu orang yang sering direpotkan oleh Tifa, Rismon, Rosuryo, dan kawan-kawan. Bukan apa-apa, Bapak Jokowi ini kan dituduh ijazahnya palsu.
Ya Bapak Jokowi santai saja buktikan. Ya, mereka sudah berupaya ya orang-orang tolol ini untuk ingin membuktikan, tapi sering sekali gagal. Ya, nah pada akhirnya mereka teriak-teriak, tunjukkan ijazah Anda kepada kami Pak Jokowi. Kami ingin melihatnya. Nah, tadi malam Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya yang real dipegang Bapak Jokowi di hadapan mereka. Dan mereka melihat dan mengakui ijazah tersebut sudah diperlihatkan. Tapi kok masih pakai alibi sana sini ya? Apalagi ini Tifa, emak-emak tolol ya, yang banyak bacot ya, yang dia pun sebenarnya antara tahu ataupun tidak, selama ini melakukan dengan Rosuryo, Rismond dan 5 tersangka lainnya hanya sebagai memang sengaja untuk membunuh karakter seorang Jokowi, memfitnah ya, menyebarkan berita bohong, yang dimana mereka cukup sukses ya. Suksesnya di mana? Suksesnya adalah banyak orang-orang tolol ya, masyarakat tolol yang percaya dengan pernyataan mereka. Nah, saya rasa Bapak Jokowi simpel ya. Ini sudah ditunjukkan ya. Nantinya gelar perkara akan dilanjutkan sampai ke sidang. Jika terbukti Bapak Jokowi ijazah asli, mereka masuk penjara ya. Ya, seperti itulah Bang ya. Jadi jangan terlalu banyak dikomentari dengan perasaan, karena mengomentari orang macam kayak gitu itu cukup dijogetin sama senyumin aja ya. Katanya Pak Jokowi biarlah waktu nanti yang akan menjawab dan menentukan. Dan sekarang sudah terjawab ya kan, bahwa si dokter mangkrak yang sok pinter itu sekarang sudah mulai depresi, marah-marah ke sana kemari. Selama ini dia mencoba membangun opini bahwa dirinya itu santun dan lain sebagainya. Faktanya apa? Pemarah juga kan? Hai, lanjut. Beliau Jahat banget ini. beliau yang melaporkan Tuh, itu. pasal yang ancaman hukuman Ratunya drama, ratunya playing victim, kita nobatkan kepada si Tifa ini ya, Tifa Tifu ya. Hah? Teriak-teriak orang jahat lah, dia tuh nggak ngaca, kacanya kurang besar gitu ya. Hah? Mesti kirim kata segede gaban ke muka lu, ha? Ngatain orang jahat lah, kalian sendiri tuh apa? Udah wajar Pak Jokowi yang melaporkan. Dengan pasal ini pasal itu memang perbuatan kalian tuh nyata ada, nggak ngarang-ngarang. Sekarang giliran sudah dibuka semuanya di gelar perkara khusus ya, kalian sudah masih saja teriak-teriak playing victim ya, seorang orang terzalimi. Lah kalian kalau nggak mau digitukan, nggak jangan cari gara-gara. Dan goreng ijazah palsu itu udah sekian lama, kami tuh udah muak sekali melihat kelakuan kalian itu. Dasar playing victim, cemen kalian semua itu. Dasar playing victim, cemen kalian itu. Si dokter mangkrak, si ratu drama. Ya seperti itulah, ya kan? Ini tanda-tanda ya, dilihat dari wajahnya si dokter mangkrak ya, itu ada tanda-tanda bahwa yang bersangkutan ini mengalami depresi. Depresinya ini kategorinya depresi akut gitu ya. Bukan depresi berat, karena kalau depresi berat itu tidak seperti itu. Depresi akut itu apa Bang? Ya depresi yang datang secara cepat gitu ya. Jadi si dokter mangkrak ini selama ini memang sudah kepikiran gitu bahwa dirinya akan mendekam di balik jeruji besi karena tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Tapi dia belum menyangka bahwa Jokowi itu benar-benar punya ijazah asli yang akan ditunjukkan. Nah begitu ya pihak kepolisian dalam gelar perkara khusus menunjukkan ijazah asli Jokowi. Nah ini shock. Si dokter mangkrak ini shock, akhirnya terjadilah yang namanya depresi akut. Ciri-cirinya apa Bang? Ya macam kayak barusan itu yang kita tengok bareng-bareng, ngamuk aja ya kan, semua orang disalahin. Nah itu ciri-cirinya. Kenapa dia ngamuk semua orang disalahin? Karena dia ngerasa masa depannya suram, sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi. Ya lanjut. Saya melihat asli, selama ini saya melihat fotokopi. Kemudian saya lihat asli. Jangan dipegang, jangan disentuh. Cukup lama ditaruh di meja. Semua pada nyentuh. Di situ kan ada bungkusan plastik yang membungkus dengan map itu. Ada ujungnya robek. Saya masuk, saya robek kan dengan kuku saya. Saya pegang. Ada emboss. Terus ada watermark. Nah, kalau saya sebagai penegak hukum melihat seperti itu, Masya Allah, kita melihat aslinya. Pengacara Egy Sujana mengatakan bahwa dia melihat ijazah Jokowi yang asli dan dia juga memegang embossnya dan dia melihat ada watermark. Sementara Roy Panci melihat benda yang sama, dia mengatakan bahwa itu ijazahnya palsu. Jadi ada dua orang melihat benda yang sama tapi opininya berbeda. Itulah yang disebut opini. Opini bukanlah fakta. Untuk mencari faktanya, itulah yang akan dibuktikan di pengadilan. Apakah ijazahnya asli atau palsu. Nah kalau saya pribadi sih melihat bahwa
Selama ini orang-orang mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi goib sudah terbantahkan dengan sendirinya karena ada banyak orang yang sudah melihat ijazahnya. Jadi bukan ijazah goib. Yang kedua, untuk masalah ijazahnya asli atau palsu, kita bersabar saja. Kita tunggu di pengadilan. Yang jelas apa yang bisa kita lihat adalah ibu pengacaranya Egy Sujana ini tidak punya niat jahat. Dia hanya melihat dan menyatakan apa adanya, tanpa menggunakan teori konspirasi. Sementara Roy Panci yang sudah terlanjur menyatakan bahwa itu palsu, dia tidak mungkin berbalik arah mengatakan bahwa itu asli. Karena dia dari awal sudah mengatakan bahwa 99,99% palsu, dia tidak mungkin berubah tiba-tiba, oh sekarang saya cuma 10% yakin itu palsu. Pada akhirnya, pengadilan yang akan membuktikan siapa yang benar. Jadi, kita bersabar saja, kita tunggu pengadilannya. Berawal dari pernyataan Bunda kemarin bahwa melihat ijazah asli Jokowi ini mendapatkan respon yang begitu positif dari netizen nih, bahwa ternyata Bunda mengakui bahwa itu ijazah Jokowi itu asli, melihat langsung, dan pengacara Suryo kan semua masih membantah bahwa itu ijazah bukan asli. Gimana Bunda? Kalau ada yang membantah itu tidak asli, itu nggak kapasitas saya. Bagi saya, selama ini kita melihat adalah fotokopi. Hari ini kami melihat ijazahnya asli dari fotokopi itu. Ya, asli dari fotokopi yang beredar selama ini. Nah, ketika pertama yang disuruh ngelihat ke situ kan dari tim kami Pak Alkatiri, dari tim sana Pak itu ada orang ya. Dua aja. Karena itu sudah ditaruh begini, semua pada megang, semua pada melihat, ya. Akhirnya saya maju. Saya lihat ada dua ijazah seperti map begitu. Ijazah itu ada ijazah SMA dan ijazah S1. Di mana aja ijazah SMA-nya? Fotonya kayaknya lebih mirip ya, lebih otentik dengan foto-foto masa mudanya dengan ini ya. Tapi kalau yang di ijazah S1-nya ya sesuai dengan yang ada di fotokopi selama ini, yaitu pakai kacamata. Nah, saya melihat itu dibuka, ada sampul plastik, kuku saya panjang, saya gerus, saya masukin tangan saya pegang, ada apanya di situ, apa namanya, embos apa? Embus. Terus ada apa namanya satu lagi? Watermark. Kenapa embus dan watermark itu pertama saya lihat? Karena saya lihat yang dibilang tidak ada, dan ijazahnya di bawahnya itu ada robek-robek di dalam plastik. Dilihat kira-kira 20 menit saya lihat dari mulai pengguntingan, dari mulai membuka pita, amplop berita acara yang mana disita tanggal 23 Juni, putusan pengadilan tanggal 24, kemudian digunting, dilihat ijazah itu langsung dua terbuka. Ada yang pegang, ada. Walaupun dibilang jangan dipegang, banyak juga yang megang. Nah, kalau pendapat saya itu asli dari fotokopi yang selama ini saya lihat. Cukup. Oke, tapi pernyataan pengacara Mbah Egy ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak di bagian depan tadi, ya. Dan juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si Panci, ya, si Dewa Panci nanti di bagian belakang. Karena mereka berdua mengatakan bahwa kami hanya suruh melihat saja, dalam waktu 5 menit tidak boleh memegang. Lah kalau nggak memegang, bagaimana kami mengetahui adanya embors, ya, ketebalan kertas? Ini ya, memegang pun itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan ketebalan dan berat, ya, berat kertas. Karena kertas itu ketebalannya itu hitungannya gram, ya kan? 60 gram, 80 gram, ya 90 gram, gitu kan?
Nggak ada yang namanya tebalnya kertasnya sekian mili, enggak. Nah, itu tidak bisa diukur dengan hanya dipegang. Memang seorang ahli kertas bisa hanya dengan memegang itu bisa menentukan ya tingkat ketebalannya. Tetapi itu adalah subjektivitas gitu loh. Sebuah kertas untuk menentukan ketebalannya ya ditimbang, bro. Inilah ya. Aduh. Lanjutlah. Karena misalnya untuk melihat kertasnya ya, kita ngintip kertasnya itu bener nggak kertas tebal atau enggak, itu nggak bisa. Kumat ya, kumat. Orang segitu banyak gur ngladeni mulutnya orang satu ini. Sudah dituruti maunya, minta diperlihatkan ijazahnya. Ya. Ada aja alasannya. Yang katanya fotonya bukan Pak Jokowi, fotonya Mulyono, terus ganti meneh fotonya Dulmanto, nggak ada watermarknya, dilihat watermarknya kok tipis sekali. Nah, terus alasan apa meneh? Kertasnya tak intip tak pegang kok tipis. Ya ampun. Terus ada orang yang percaya mulutnya ya, iki yo kebangetan gitu loh. Wong dia sendiri ndak pernah pegang asli ini kok iso menyimpulkan palsu. Aduh, iki awak dhewe seluruh Indonesia ini melihat panggung kegilaan mereka, ya Allah. Melu gemes ya, melu anyel, akhirnya melu nggak waras juga ini kita ya. Nah, terus alibi apa meneh? Terus habis gitu kalau ternyata tipis, harusnya itu kertasnya tebal loh, ini tipis. Loh, terus tebal harusnya loh. Ya ampun. Iki polisi nih piye toh ke orang ndang ditahan ini gimana gitu loh. Aduh. Ya, 1000 alasan. Bikin ketawa terbahak-bahak, bikin gemes juga. Terus apa lagi gitu alasannya? Ya saya nggak mau ngomong apa lagi ya karena kehabisan kata-kata. Kalau kehabisan kata-kata seperti itu ya nabrak kira sembarang diomong. Nanti tiba-tiba ada drama Korea yang bawa wayang, yang bawa kaos. Yang bertingkah pola seperti itu ya, sing lungguh nang ngisor. Aduh, saking dia itu bingung mau mencari 1000 alasan, jadine koyo ke Medan gitu ya. Jadi sembarang disasak omongane sampai enggak logika lah intinya, ya ampun. Jadi sing wong pinter ki melu-melu goblok apa melu-melu bodoh gitu rasane yo. Ya ampun ya Rob. Wong sitok iki amit-amit jabang bayi lanang wedok. Salam aras, guys. Aduh, ya ampun ya Rob, wong sitok iki ya. Saya ulangi lagi pernyataan saya sebelumnya ketika saya mengomentari videonya pengacaranya Mbah Egy yang mengaku memegang, meraba, bahkan sedikit mencongkel, ya kan? Nah, ya, jadi apa yang disampaikan oleh si Panci ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh si pengacara Mbah Egy gitu ya. Si Panci mengatakan tidak bisa memegang, ya. Untuk melihat ketebalannya dia harus menginceng, apa bahasa Jawanya menginceng itu. Tadi itu loh, melihat dengan jarak dekat ya, seperti yang ditunjukkan oleh si Panci tadi. Itu jelas-jelas si Panci ini bukan ahlinya. Karena sekali lagi untuk mengukur kertas nggak seperti itu ceritanya. Kok bisa ketebalan kertas diukur dengan mata, dilihat dari samping macam kayak gitu tadi yang sudah dicontohkan oleh si Panci. Itu perbuatan orang yang koplak, yang bukan ahlinya. Karena apa? Kertas itu diukur dengan cara ditimbang. Ya, karena satuan kertas itu, satuan ketebalan kertas itu gram. Gram itu bukannya berat, Bang. Iya. Gram itu berat, tapi kertas itu yaitu 70 gram, 60 gram, 80 gram. Nggak ada. Ketebalan kertasnya berapa? 1 mili nggak ada ya. Kalau 1 mili itu kalau Anda di dunia bangunan ya mau beli triplek misalnya. Kemudian baja ringan berapa mili, tapi kalau kertas itu satuannya gram, satuan ketebalannya.
Jadi nggak bisa dilihat dengan mata diperhatikan dari samping seperti yang dipertontonkan oleh si Panci Koplak tadi. Nggak bisa ya. Lanjut. Asli katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman Halo guys, coba kalian video yang barusan tadi, kalian zoom muka Roy sampai ke matanya itu matanya berkaca-kaca mau menangis setelah selesai dari gelar perkara. Jadi setelah kelompok mereka itu ditunjukkan ijazah asli Bapak Jokowi, nah, selesai kan? Setelah konferensi pers itu, muka Roy merah, matanya berkaca-kaca, mau nahan nangis. Terus di sini, jadi mereka sudah melihat ijazah asli Bapak Jokowi, ya kan? Jadi selama ini pendukung-pendukung Roy itu ternyata dibohongi dan dibodoh-bodohi oleh Roy. Setelah melihat dan ditunjukkan ijazah asli Bapak Jokowi oleh pihak Polda Metro Jaya, Roy langsung putar haluan. Katanya dia bukan orang yang hobi komputer, tapi dia dulu tukang foto aja. Jadi Roy ini bukan seorang ahli, tapi dia dulunya kerjaannya itu hanya sebagai tukang foto. Terus pendukung-pendukung Roy percaya kalau Roy itu dulu ngakunya ahli, dan sekarang Roy mengakui kalau dia katanya tidak hobi komputer, tapi dia hanya tukang foto aja. Jadi Roy tidak ada membicarakan masalah watermark, embossnya, yang jelas-jelas ada, kan? Jadi watermark ada, emboss ada, lintasan stempel merah di foto Bapak Jokowi ada. Jadi yang dipermasalahkan lagi apa sama masalah ketebalannya katanya, masalah apalagi ketebalan kertasnya. Makanya kan sudah jelas. Nah makanya nih ya, buat pendukung-pendukung Roy yang bego-bego, yang sama dengan Roy dan CS-CS-nya itu, yang selama ini kalian tinggal tunjukkan aja, kalau memang ada tinggal tunjukin aja, selesai. Nah, terbukti kan? Walaupun ditunjukkan, diperlihatkan, kan katanya tinggal tunjukkan begini aja, sudah selesai. Tapi buktinya apa setelah ditunjukkan di saat gelar perkara? Tidak terima juga kan? Padahal kata Roy, di acara-acara TV atau dimanapun, ya kan, ijazah asli itu ada watermarknya, ada embossnya, itu yang asli. Begitu sudah ditunjukin oleh pihak Polda Metro Jaya, kalau ijazah itu ada watermarknya, ada embossnya, terus garis lintas stempel merah yang dipoto Bapak Jokowi yang katanya tidak ada. Sekarang apa? Katanya saya bukan orang hobi komputer, tapi saya tuh seorang fotografer. Tetap tidak percaya juga. Jadi mereka tetap tidak percaya juga. Terus katanya, jadi yang selama ini kami teliti, yang ada di sosial media itu tidak beda dengan apa yang kami lihat, katanya, yang ditunjukkan yang aslinya katanya. Nah, semakin
membuktikan kalau ijazah asli yang punya Bapak Jokowi itu yang kalian lihat langsung, terus ternyata tidak beda dengan apa yang beredar di sosial media yang diposting Dian Sandi, ya semakin berat itu menimpa kepada kamu itu, Roy. Ternyata ijazah asli kamu bilang palsu. Nah itulah, disitulah fitnahnya, disitulah kena pasalnya. Begitu sudah terpojok, begitu melihat ijazah asli Bapak Jokowi, ternyata ada embus, ada watermarknya, stempel merahnya ada melintas di foto itu. Ujung-ujungnya apa? Yang mau dipermasalahkan fotonya lagi. Katanya saya bukan ahli komputer, bukan hobi komputer, tapi saya adalah seorang fotografer aja, tukang foto. Roy mah jadi pendukung-pendukung Roy selama ini yang komen-komen biasanya, kalau memang ada tinggal tunjukin aja, apa susahnya. Sekarang begitu ditunjukin diterima juga kan, ujung-ujungnya apa kata Roy? Saya bukan ahli bukan hobi komputer, tapi tukang fotografer, bukan ahli. Ternyata Rizky bukan seorang ahli, tapi seorang fotografer. Aduh, Mas Ian Jibril, ketawanya sangat menular sekali ya. Apalagi ketika menceritakan si Dewa Panci yang bukan ahli komputer tetapi tukang foto. Tukang foto ngakunya sebagai ahli telematika, dan yang terbaru dia mengaku memosisikan dirinya sebagai ahli kertas yang bisa mengukur ketebalan kertas hanya dengan meraba dan melihat dengan mata. Kenapa saya mengerti terkait dunia perkertasan? Karena saya dulu hobi menulis ya, menulis dan saya cetak sendiri, self publishing, sehingga saya mengerti tentang berbagai jenis kertas dan bagaimana cara mengukur kertas. Lanjut. Rupanya guys, kemarin Polda Metro Jaya telah membukakan segel ijazah Joko Widodo yang telah disegel kemarin itu, dan telah ditunjukkan ijazahnya kepada para tersangka ini, yaitu Roy Suryo, Rismond Diva. Jadi menurut mereka ijazah itu sama persis apa yang telah mereka analisa, yaitu ijazah yang diposting oleh Dian Sandi. Sama persis. Berarti menurut Roy Suryo, Rismond Diva, kalau itu sama persis, berarti 99,9% palsu. Jadi tidak perlu lagi guys, ya. Walaupun ijazah Joko Widodo sekarang tidak dimunculkan lagi, dibuang ataupun dibakar, memang rakyat sudah menang, ya. Rakyat Indonesia ini sudah menang, yang bahwa ijazah Jokowi itu memang 99,9% palsu. Ini guys, jangankan untuk memegang, untuk melihat aja secara dekat nggak boleh guys, ya. Tidak diperbolehkan. Itu bagaimana kita cara merasakan ijazah itu asli, ketebalan kertasnya. Kemudian ada garis, menurut Roy Suryo ada garis hitam di ijazah itu, dan kertasnya baru guys. Kayaknya di tahun 2025 ini di scan kembali itu ijazah itu. Kalau kertas tahun 85, kertas itu 1985 misalnya, itu sudah agak menguning. Tapi menurut Roy Suryo, Rismond Diva, itu ijazah itu baru dibuat, kertasnya tidak ada buram sedikit pun. Itu kan nggak tahulah. Jokowi luar biasa Jokowi ini. Gimana guys? Kalau menurut saya kan,
Tidak perlu dipersoalkan lagi ijazah Jokowi itu. Memang 99% itu palsu. Jadi sekarang terserahlah penegak hukum gimana. Kalau seandainya penegak hukum bisa mengambil satu tindakan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, berarti Indonesia ini nggak tahulah hukum ini ke depannya bagaimana. Itu aja guys, menurut saya guys begitu. Menurut kalian bagaimana guys? Ini kayaknya orang Aceh ya, dari cara dia berbicara ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman ya di kolom komentar. Kalau memang benar-benar orang Aceh, maka perlu saya sampaikan, sudahlah Pak ya, berhenti memikirkan ijazah Jokowi. Cukup saat ini fokus bagaimana Anda membantu saudara-saudara Anda di Aceh. Kalau memang Anda orang Aceh, ya kan? Kemenangan rakyat ya, iyalah rakyat menang ya, cuma rakyat yang dimaksud di sini bukan panci CS ya kan. Panci CS pasti mendekam di balik jeruji besi nanti ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.